Kita ini hari ini terkecoh oleh satu namanya Linda, kemudian kakaknya Vina, kemudian diserahkan ke Ibtu Rudiana. Mudah-mudahan kepolisian itu menangkap yang namanya kakaknya Vina agar diminta keterangan. Yang datang ke rumah itu cowoknya sama salah satu temennya yang namanya adalah salah satu temen ceweknya itu. Kalau sebelum kejadian itu ke saya dulu. Terus malam minggu kamu tuh mau kemana dek? Ekinya kan nggak ada, saya bilang gitu. Apa mbak nanti ketemu di jalan sama Eki, nanti ketemuan, dia bilang gitu. Berarti Pak Rudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh? Kurang lebih Pak, mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa? Mungkin, Pak. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Pak Rudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Pak Rudiana? Dan apa manfaat bagi Pak Rudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Lapor Pak Sigit, ternyata si Dede sudah mengakui kesalahannya karena sudah memberi kesaksian palsu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu Pak beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Ketika jadi tersangka mereka bebas, kamu di penjara. Pasti. Mulai sekarang Dede bersama saya, ya. Kamu nggak usah kerja dulu. Kamu nanti langkahnya seperti apa, yang penting kamu sudah mengakui kesalahan. Nanti setelah ini kamu bersama saya, andai kata pun perlu kuasa hukum saya sediakan, karena kamu dengan penuh kesadaran mengakui sebuah kesalahan. Marliana, kakak dari almarhumah Vina, menjadi sorotan karena pernyataannya yang dianggap janggal oleh beberapa pihak. Ada kejanggalan yang dinyatakan oleh kakak Vina. Saat kakak Vina diwawancarai oleh tim TV One, kakak Vina mengatakan bahwa Vina dijemput oleh Egy. Padahal, ketika podcast dengan Uya Kuya, kakak Vina mengungkap yang menjemput Linda adalah Mega dan satu teman perempuannya yang lain, dan baru akan bertemu dengan Eki di jalan. Mengapa kakak Vina memberi kesaksian yang berbeda? Kepada tim menyingkap tabir, Marliana sempat menuturkan saat pertama kali Vina pergi meninggalkan rumah kala itu. Jadi sebelum kejadian itu dia datang ya. Bukan datang sih, ke sini maksudnya, memang dari rumah depan ke rumah saya. Dia datang ke saya, itu dia minta uang, pamitnya sih mau main gitu. Saya bilang ya udah nih, tapi jangan lama-lama ya. Awalnya saya kasih 20.000 mbak. Ih mbak, kok 20.000? Ya, terus minta berapa? Malam minggu mbak. Anaknya kan mau jajan banyak gitu. Ah kamu main aja ya udah, tapi jangan banyak-banyak ya, saya bilang. Saya kasih lah 50.000 tuh, terus dia pergi. Yang datang ke rumah itu cowoknya sama salah satu temennya yang namanya adalah salah satu temen ceweknya itu. Pas kejadian, malam kejadian tuh Vina tuh pernah ngomong mau pergi kemana, izin. Kalau sebelum kejadian itu ke saya dulu. Terus malam minggu kamu tuh mau kemana dek? Ekinya kan nggak ada, saya bilang gitu. Apa mbak nanti ketemu di jalan sama Eki, nanti ketemuan, dia bilang gitu. Tapi posisinya yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan. Waktu malam itu? Iya. Perempuan? Perempuan. Tapi nggak tahu siapa? Perempuan bonceng 3 satu motor. Nggak ada Linda di situ? Ya, kan posisi masuk ke rumah itu gang ya. Iya. Nah, yang temennya itu nunggunya di motor. Rumahnya udah satu rumah ini apa bukan? Bukan, saya belakang. Di dalam belakang, oke. Kita lihat itu ada teman ceweknya bawa motor, Iya, yang temennya. bertiga boncengan gitu. Iya, sama adik saya bertiga boncengan. Temennya memang cewek, yang satu gemuk, satunya kurus. Iya. Satu kurus itu badannya ya, saya bilang mirip Linda ya kurusnya. Ya, pokoknya keluar dari rumah itu sama Mega.
Dedi Mulyadi mengungkap bahwa kasus Vina ini penuh rekayasa, dan semuanya bermula dari terjadinya kesurupannya Linda, yang direkam oleh kakak Vina, dan diserahkan ke Ibtu Rudiana. Saksi yang membuat 8 terpidana kasus Vina di penjara, karena kesaksian dari Aep dan Dede. Baru-baru ini, Dede tiba-tiba muncul dan mengungkap fakta bahwa kesaksian yang diungkapkannya, soal malam kejadian ketika Vina dilempar batu, dianiaya dan diruda paksa, adalah bohong, dan semua itu adalah cerita rekayasa dari Aep dan Rudiana. Kamu bisa menjadi saksi. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aep sih, Pak. Aep ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan dapat jadi saksinya. Nah, Ya. artinya bahwa ketika kamu ke situ Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep, Pak, bukan saya, Pak. Oh. Jadi sudah ada Aep dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di polsek itu. Oh, jadi Aep sudah kenal Pak Rudiana dong kalau gitu. Kurang tahu, Pak, kalau misalkan kenal Sebelumnya sama Pak ya. Rudiana. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aep kan bercanda, maksudnya nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Pak Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Ini kepolisian ya, mudah-mudahan kalian merekam ya ini saya ya, yang namanya lab saya ya. Mudah-mudahan kepolisian itu menangkap yang namanya kakaknya Pina agar diminta keterangan ya, bahwa yang melaporkan Pina ada kecelakaan ke keluarganya itu adalah seorang pelaku. Itu kata-kata kakaknya Pina. Betul? Betul nggak? Betul kan? Nah, jadi sekarang ini kakaknya Pina deket sama Putri, deket sama yang namanya keluarganya Bupati, di mobil bareng, foto bareng, segalanya. Yang namanya kakaknya Pina katanya dia tahu ciri-cirinya, bahwa pelakulah yang melaporkan bahwa Pina itu ada kecelakaan. Nah, kok polisi masih bengong gitu loh? Masih bengong atas kata-kata kakak Pinanya sendiri. Kok masih bengong? Ya kan? Kok masih bengong? Jadi begitu, bro. Ya, kita harus menangkap yang namanya kakaknya Pina. Kata kakaknya Pina yang melaporkan bahwa Pina ada kecelakaan itu adalah seorang pelakunya. Artinya kakaknya Pina ya tahu dong wajah orang itu kalau memang dia dilaporin itu seorang pelakunya.